Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Polestiar TV yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali kita mengkaji dan mengaji di program kesayangan kita, Titian. Sebagai manusia, tentu tak mungkin terhindarkan dari salah. Sebagai manusia, tentu tak mungkin terhindarkan dari dosa. Makanya dalam bijak bestari Arab, wa ma summiyal insan illa linasli. Tidaklah disebut manusia itu insan kecuali karena dia sering lupa. Atau dalam bijak bestari yang lain, al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan tempatnya salah. Tentu seluruh manusia, kecuali para nabi dan rasul yang memang dianugerahi oleh Allah al-usmah atau al-ismah, bentuk proteksi khusus dari Allah untuk para nabi dan para rasul. Tapi kita sebagai manusia biasa, tentu potensi bersalah, potensi berdosa itu tetap saja mungkin terjadi. Lalu bagaimana ketika kita menyadari betul akan kesalahan itu? Yang pertama yang tentu harus kita pegang adalah kita harus optimis dan yakin bahwasanya itu ampunan Allah teramat luas. Ampunan Allah teramat luas. Dialah Allah mengenalkan zat-Nya sebagai Al-Ghafur, yang Maha Mengampuni. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87, ketika Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putra beliau, wala tai'asu mir rauhillah. Wahai putra-putraku, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian itu berputus asa dari belas kasihan, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Az-Zumar ayat 53, Allah juga berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Dua ayat tadi itu adalah perintah kepada kita, bolo semua, bahwa apapun kesalahan, apapun bentuk pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah, tetap kita harus optimis dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan supaya Allah mengampuni, kita pun juga harus serius mengakui dosa. Kemudian kita pun juga harus serius tidak mengulangi dosa yang sama. Dan kita juga harus serius untuk berniat memperbaiki diri terus saleh. Kali ini akan saya sajikan sebuah hikayat, sebuah kisah dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah
karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Abi Bakar, atau yang lebih populer dengan Imam Al-Usfuri. Ada satu kisah di era Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa itu mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana tersebutkan dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak dialog langsung Nabi Musa. Nabi Musa pun mendapat informasi dari Allah, Musa, nabiku, hambaku, ada jenazah tergeletak di satu tempat sampah, dan aku perintahkan engkau untuk merawat jenazah itu sebagaimana layaknya jenazah orang yang beriman. Baik Allah. Nabi Musa pun kemudian menggali informasi lebih lanjut kepada para kaumnya. Wahai umatku, adakah kalian yang tahu bahwa ada sosok jenazah yang tergeletak di satu tempat sampah? Ternyata banyak yang tahu bolo. Oh iya Nabi, kita tahu yang meninggal itu siapa. Baik, antarkan aku ke sana, kata Nabi Musa. Baru saja Allah menginformasikan kepadaku dan menyuruhku untuk merawat jenazah itu. Diantarkan Nabi Musa sama kaumnya menuju satu titik di mana jenazah itu tergeletak dan di tempat sampah. Berangkat ke sana, didapatilah jenazah. Nabi Musa kemudian tanya kepada orang-orang, kenapa kalian tidak memperlakukan jenazah ini selayaknya sebagai jenazah manusia? Kenapa malah engkau geletakkan di satu tempat sampah? Dijawab sama orang-orang, gini Nabi, orang ini tuh waktu hidupnya itu gak ono api iblas lah, elek tok, mangkel wong tok. Jadi begitu dia pun meninggal, tak satu pun di antara kita yang bersedia untuk merawat jenazahnya sebagaimana manusia mukmin pada umumnya. Nah, ini kemudian Nabi Musa agak serius. Sabar sih bolo ya. Jadi Nabi Musa setelah mendapat jawaban itu ini menjawab agak serius. Jangan kemana-mana bolo. Akan kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan hikayahnya bolo, saya akan menyajikan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Firdaus Bima'thuril Khitab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajir ar-raji rahmatallahi aqrabu ilallahi min al-abid al-muqnit. Seorang pendosa, Nabi bersabda di hadis tadi, seorang pendosa yang senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala,
itu jauh lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah tapi dia berputus asa. Al-fajir ar-raji rahmatullahi aqrabu ilallahi min al-abid al-muqnit. Nah, kita lanjut ke kisah tadi. Nabi Musa tanya, kenapa sih kalian itu kok enggak merawat jenazah ini itu selayaknya jenazah pada umumnya? Dijawab, orangnya itu loh Nabi selama hidup itu gregetno, melakukan pelanggaran, maksiat, garai mangkel tonggo. Wis pokoknya dalam pandangan kami si fulan ini elek tok, gak ono apike. Karena itulah kemudian kami, tak satu pun dari kami bersedia untuk merawat jenazahnya. Ini Nabi Musa, loh kalian ini bagaimana? Meskipun demikian, tetap jika mendapati manusia atau jenazah, maka rawatlah selayaknya jenazah manusia. Sekurang-kurangnya dikuburkan. Dan baru saja Allah memerintahkan saya untuk merawat jenazah ini. Untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk mensalati, untuk kemudian dikuburkan bersama-sama. Nah, mendengar alasan kenapa kaumnya atau orang-orang itu tak satu pun bersedia merawat jenazah itu, Nabi Musa jadi penasaran, ingin klarifikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata orang-orang, si fulan ini semasa hidupnya ngelakoni maksiat terus. Gak ono api-api. Apakah benar demikian ya Allah? Nabi Musa kan dianugerahi oleh Allah bisa komunikasi langsung dengan Allah. Allah pun menjawab, Shadaqa qaumuka ya Musa. Benar Musa. Yang dikatakan orang-orang itu tentang si fulan itu benar semuanya. Tidak ada yang salah. Ya, memang si fulan almarhum itu semasa hidupnya lebih banyak prestasi buruknya daripada prestasi baiknya. Hanya saja, ketika dia hendak meninggal, dia mengucapkan atau memohon 3 hal, yang mana 3 hal ini jika dimohonkan oleh siapapun, maka aku akan kabulkan permohonannya. Mendapat informasi dari Allah demikian, Nabi Musa semakin penasaran. Ya Allah, apa 3 hal tadi? Begini, Ana arhamur rahimin. Saya adalah zat yang maha penyayang dari orang-orang penyayang manapun. Ketika si fulan ini meninggal, dia memanjatkan 3 permohonan. Yang pertama, Ya Rabb, annaka ta'lamu minni anni kuntu artaqibul ma'asi walakinni akrahu al-ma'siyya fi qalbi. Ya Allah, panjenengan tahu kalau saya itu pelaku maksiat kondang. Namun panjenengan juga tahu ya Allah, kalau sesungguhnya saya dalam hati itu tidak
pernah menyukai sedikit pun kemaksiatan. Dan kenapa saya bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan ya Allah? Karena saya terikat oleh 3 hal. Pertama adalah an-nafsu dalam diriku ya Allah. Yang kedua, ar-rafiq as-su. Kebetulan ya Allah, saya punya beberapa teman dekat yang tidak baik. Dan yang ketiga ya Allah, tentu ada peran syaitan di sana dalam rangka menjerumuskan saya. Permohonan pertama, ya Allah, sesungguhnya panjenengan tahu saya itu melakukan maksiat. Dan panjenengan itu juga tahu bahwa dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya itu tidak pernah menyukai kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa. Yang dimohonkan oleh si fulan yang kedua adalah, ya Rabb, innaka ta'lamu minni anni kuntu artakibul ma'asi walakin uhibbu suhbatas salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya panjenengan tahu saya itu sering melakukan pelanggaran. Tapi panjenengan juga tahu kalau saya itu sangat suka membersamai beliau-beliau yang saleh. Permohonan yang kedua. Yang ketiga, ya Rabb, inni uhibbus salihin. Ya Allah, sesungguhnya saya itu mencintai orang-orang soleh jauh melebihi mereka-mereka yang tidak soleh. Dan panjenengan tahu itu ya Allah. Hatta lau istaqbalani rojulani saleh wa taleh laqaddamtu hajatas saleh ala taleh. Dan panjenengan tahu ya Allah, seandainya dihadapkan kepadaku 2 orang, yang satu saleh, yang satu tidak, pasti aku akan mendahulukan untuk menjamu yang saleh. 3 permohonan tadi. Dan Musa, karena 3 hal tadi, bagaimana mungkin aku yang maha penyayang tak mengampuni seluruh dosa-dosanya? Apa yang bisa kita ambil, Bolo? Sabar, Bolo. Nah, kita review lagi, kita cermati 3 hal tadi. Tetap di Titian. Baik, Bolo, kita lanjutkan di program kesayangan kita, Titian. 3 hal di kisah tadi, 3 request, 3 permohonan yang menyebabkan si fulan tadi, meskipun reputasinya itu full merah di mata manusia, tapi Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kasih sayangnya yang unlimited, yang merah tadi kemudian berubah menjadi rahmat dan kasih sayang. Yang pertama adalah bahwa si fulan mengaku melakukan dosa, tapi sesungguhnya dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia tak pernah menyukai dosa. Ada penolakan dalam batin dia. Sekalipun kenyataannya pun dia terjerumus oleh 3 hal yang tak terhindarkan. Nafsu, teman sejawat
yang tidak baik, lingkungan, dan kemudian godaan syaitan. Dia akui itu semuanya. Dalam lubuk hati yang paling dalam, dia tak pernah menyukai maksiat. Yang kedua, dia sekalipun bermaksiat, tapi sangat mencintai untuk duduk bersama orang-orang yang saleh, untuk sowan kepada beliau-beliau yang saleh. Yang ketiga, si fulan tadi mengakui di hadapan Allah, saking cintanya dia dengan orang saleh, sampai-sampai jika pun dalam satu kesempatan ada dua orang datang, yang satu saleh, yang satu toleh. Toleh itu dalam bahasa Arab bolo, lawannya saleh. Yang satu saleh, yang satu toleh, dia akan lebih mendahulukan untuk menjamu yang saleh. Poin yang bisa kita ambil adalah bahwa rasa cinta kepada beliau yang saleh. Saya jadi teringat satu goresan tinta Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Sang imam dalam goresan tintanya menulis, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala minhum asy-syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku sangat mencintai beliau yang saleh, sekalipun diriku sendiri tidak termasuk yang saleh. Mudah-mudahan barokah dari kecintaanku kepada beliau yang saleh ini, aku nanti akan mendapatkan syafaat. Coba boleh, imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, saking tawaddu'nya, sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang imam yang alim, yang produktif, allama. Tapi beliau, uhibbus salihin, aku mencintai orang yang saleh, meskipun diriku tidak termasuk mereka yang saleh. Mudah-mudahan dari kecintaanku ini, aku akan mampu memperoleh syafaat. Titik poinnya bolo, dari kisah tadi, jenazah yang tergeletak di tempat sampah di era Nabi Musa dan goresan tinta Imam Asy-Syafi'i, artinya bahwa seburuk apapun tetap optimis kita mampu menggapai rahmat Allah. Harus tetap optimis kita mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara fadilah, keutamaan mencintai orang saleh adalah bisa jadi itulah wasilah untuk kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Begitu polo ya. Tetap optimis polo, yakin bahwa Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Ar-Rahim. Dan akui kesalahan, serius. Dan harus beriktikad tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan harus beriktikad untuk memperbaiki diri. Terima kasih telah menyaksikan Polo. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are TV